Baik, bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengembangkan dan memakai karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saya memberi judul khotbah saya pada malam ini adalah saling melayani. Karena percuma kalau kita punya karunia rohani tapi kita tidak pernah gunakan untuk melayani orang lain. Kalau kita hanya gunakan untuk diri sendiri atau keluarga sendiri, itu percuma. Karena itu saya mengajak kita semua untuk memakai karunia rohani yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk saling melayani, serve one another. Ayatnya ada dari 1 Petrus 4 ayat 10, demikian bunyinya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah saudara, semangat untuk saling melayani harus kita miliki. Setiap kita, saudara dan saya, itu ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada dalam kita, maka Roh Kudus itu memberikan satu deposit karunia. Nah, karunia apa saja? Saya akan mengajak kita untuk melihat secara cepat berbagai karunia rohani yang didepositkan di dalam kita. Dideposit itu artinya dipinjamkan. Seperti Anda deposito ke bank. Uang itu Anda deposito ke bank, itu tetap milik Anda, dipinjamkan atau disimpan di bank. Demikian juga dengan karunia rohani. Karunia rohani ini bukan milik kita, tetapi didepositokan oleh Roh Kudus dan Tuhan kepada kita. Amin. Karena itu kita harus jaga, bahkan kita harus kembangkan. Karena kita nggak mau nyimpan uang kita di bank yang nggak kasih bunga kan. Kita kan ingin menyimpan bunga deposito supaya dapat dari bank itu bunga. Bahkan kalau bisa bunganya paling tinggi, betul ya? Nah sama juga dengan kita, Roh Kudus mendepositkan karunia rohani itu kepada kita supaya kita kembangkan dan kita gunakan untuk saling melayani. Nah secara singkat saya akan ajak kita melihat karunia-karunia rohani yang apa saja yang Roh Kudus bisa berikan. Secara garis besar ada 2 karunia rohani. Yang pertama ada di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, guru, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, konselor, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, bermurah hati, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, generous, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Nah saudara, ini adalah karunia rohani yang biasanya ahli teologi mengatakan ini karunia yang natural. Maksudnya natural itu ini juga bisa ditemukan di orang-orang yang di luar Tuhan. Ya, kalau Anda lihat, karunia menasehati. Enggak cuma orang Kristen yang pintar menasehati. Agama lain, kepercayaan lain juga bisa. Ada mereka punya hikmat, kebijaksanaan, wisdom, bisa memberikan nasihat. Kalau Anda pelajari agama-agama lain, ada kitab-kitab nasihat atau guru-guru, bisa juga. Ini karunia yang natural. Membagi-bagikan sesuatu, suka memberi, itu juga agama lain juga ada. Demikian juga dengan karunia yang natural. Ini yang natural. Tapi ada di dalam 1 Korintus 12 karunia yang supranatural. Nah ini hanya ada kita temukan dalam kepercayaan kita, kasih karunia kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi Anda lihat, tujuannya adalah untuk melayani. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk melayani diri sendiri. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang yang sama, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah hal-hal ini, karunia-karunia ini supranatural. Kata-kata hikmat atau pengetahuan ini bukan didapatkan dengan belajar. Tetapi contohnya, mungkin ada di antara saudara yang punya karunia ini tanpa Anda sadari, atau Anda mungkin belum melatihnya.
Semua karunia ini harus dilatih, saudara. Harus dilatih. Contoh karunia kata-kata hikmat atau pengetahuan ada seperti ini. Misalnya Anda berkenalan dengan orang. Begitu Anda lihat wajahnya, begitu Anda salaman, Anda langsung ada impresi. Oh, orang ini lagi sedih. Oh, orang ini baru ditinggal oleh orang yang dikasihi. Itu kadang-kadang kita bisa kerasa. Walaupun dia enggak ngomong. Ya, kita bisa kayaknya gitu, impresi. Nah, hal-hal seperti ini adalah karunia, saudara. Itu harus Anda latih dan jangan ditekan. Itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Kalau Anda semakin latih, Anda akan semakin peka. Kalau Anda tidak pernah pakai, Anda takut, enggak, jangan-jangan nanti kalau saya tanya dia tersinggung. Ya, kadang-kadang orang kan seperti itu ya. Misalnya Roh Kudus bilang, kamu harus doakan dia. Dia baru saja ditinggalkan orang yang dikasihi. Wah, iya kalau benar. Kalau salah gimana? Kalau salah saya menyinggung perasaannya. Tanpa kita berusaha untuk berpikir dengan iman positif bahwa kalau benar Anda mendoakan, Anda mentaati firman Tuhan, Anda menjadi berkat buat dia. Dia mendapatkan semangat. Mungkin dia lagi depresi karena ditinggal orang yang dikasihi, dia nggak punya semangat hidup, dia mau bunuh diri mungkin. Tapi karena Anda ngomong, loh kok Anda tahu? Dia jadi berpikir, oh Tuhan tuh sayang sama saya. Betul ya? Anda doakan, dia semangat lagi, dia mau melayani lagi. Dan itu kedua belah pihak akan saling diberkati. Dia diberkati, Anda juga diberkati. Kenapa? Karena ketika Anda taat kepada Roh Kudus, Anda lakukan, Anda bersuka cita, betul? Wah, ternyata Roh Kudus ngomong sama saya. Ternyata benar. Kalau salah gimana? Ya nggak apa-apa, latihan kok. Kita positive thinking aja. Kita kan latihan. Kalau latihan boleh salah. Tapi kalau benar, itu menjadi berkat buat kita berdua. Dan Anda akan semakin lama semakin peka. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ini bahasa roh yang dipakai dalam ibadah. Ya, kadang-kadang dalam satu ibadah yang hadirat Tuhan begitu kuat, ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh begitu keras. Dan mungkin dia nggak bisa berhenti terus. Nah, kalau dia berkata-kata dalam bahasa roh sendiri, harus ada yang menafsirkan. Karena Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 setelah ini memberikan peraturan bagaimana seorang itu harus berbicara dalam bahasa roh dalam ibadah. Kalau ada yang ngomong bahasa roh, yang lainnya diam, dia terus, tapi nggak ada yang ngartikan, lebih baik dia diam. Ada di 1 Korintus 14, Anda bisa baca nanti. Daripada dia bikin orang terganggu. Tapi kalau memang ini pekerjaan Roh Kudus, maka ketika seseorang dapat pernyataan Roh Kudus, ada yang menafsirkan, maka jemaat itu dibangun. Mungkin ada peringatan dari Roh Kudus bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Atau mungkin ada penghiburan, itu bisa terjadi. Nah, saya tidak akan terlalu membahas ini berlama-lama, tapi saya akan lebih banyak untuk mengajak kita melihat warning dari Rasul Paulus. Warning dalam melakukan pelayanan roh ini. Nah, kalau tadi dalam ayat pembukaan di 1 Petrus 4 ayat 10, saya ajak kita lihat ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1, Rasul Petrus berkata begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua peringatan di sini yang diberikan oleh Rasul Petrus sebelum dia mengingatkan kita untuk memakai karunia roh. Peringatan pertama adalah kita harus mempersenjatai diri dengan siap menderita badani. Lalu yang kedua, jangan kamu pergunakan waktu dan karunia itu
menurut kehendakmu sendiri. Ada 2 warning. Saya akan banyak membahas 2 warning ini. Yang pertama, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, dalam terjemahan The Passion dikatakan seperti ini. Since Christ, though innocent, walaupun tidak berdosa, suffered in his flesh. For you, now you also must be a prepared soldier. Karena Kristus sudah menderita untuk kamu, kamu sebagai pasukannya Kristus, tentaranya Kristus, harus mempersenjatai dirimu, pikiranmu, dengan pikiran seperti itu juga. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita melatih karunia rohani kita akan mulai mendapatkan musuh yang lebih besar. Kita akan mulai menghadapi tantangan yang lebih hebat. Karena itu kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan siap untuk menderita bagi Kristus. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Nah, saudara, saya mau ambil salah satu contoh bagaimana seorang yang menggunakan karunia itu bisa mengalami penderitaan. Contoh paling gampang adalah paling mudah, Yusuf. Kita semua tahu cerita Yusuf kan? Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia punya satu karunia, yaitu tukang mimpi. Yusuf itu diiri oleh saudara-saudaranya karena dia ini tukang mimpi. Dia ini berani untuk mengutarakan mimpinya yang tepat. Nah, saya belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf memakai karunianya. Sebetulnya dia ini taat sama firman Tuhan. Dia melatih karunianya. Dia diberikan oleh Tuhan karunia untuk menafsirkan mimpi. Plus mimpinya juga kan. Dia juga tukang mimpi, tapi dia juga bisa menafsirkan. Nah, itu latihan awalnya. Nah, Anda lihat di akhir-akhirnya, dia itu bukan hanya bisa menafsirkan mimpinya sendiri, tapi dia juga bisa menafsirkan mimpi orang lain. Nah, ini kan ada satu peningkatan. Dia bisa menafsirkan mimpi tukang roti, tukang minum raja. Itu kan bukan mimpinya dia, itu mimpinya orang lain. Nah, kalau dia pakai itu terus, akhirnya dia bisa menafsirkan mimpinya raja. Sama seperti Daniel. Daniel juga bisa menafsirkan mimpi. Mungkin di sini ada orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi. Nah, Anda harus pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk jadi juru tafsir mimpi. Bisa, tapi itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan daging. Nah, Yusuf melatih karunianya. Ketika dia melatih karunianya, dia mendapat aniaya. Nah, justru disinilah menariknya. Ketika kita dianiaya karena kita mempraktekkan karunia, kita harus siap. Seperti kata firman Tuhan, pikiran kita harus sudah siap bahwa Anda akan menderita. Anda akan dikucilkan. Anda akan dipojokkan. Anda akan dipertanyakan. Apa maksudmu dengan karunia ini? Padahal kita punya maksud yang baik untuk karunia rohani ini. Anda mungkin punya karunia untuk bernubuat. Anda menubuatkan salah satu rekan, atau mungkin bahkan orang yang belum kenal Tuhan, Anda nubuatkan dan ternyata terjadi. Tidak semua orang senang. Ada yang tersinggung. Ada yang mungkin, berarti kamu sudah merencanakan ini, kamu sudah tahu. Ya, kadang orang bisa disalah mengerti. Padahal bukan kita yang merencanakan, kita hanya tahu. Dan Anda akan mulai mengalami hal-hal yang sulit karena karunia itu. Jangan mundur, amin. Tetap latih karunia itu. Karena dikatakan oleh Rasul Petrus, persenjatai dirimu dengan pikiran itu. Yesus melakukan kehendak Allah dan dia dianiaya. Karena itu ketika Anda melakukan kehendak Allah, Anda mempraktekkan karunia rohani, Anda dianiaya, ingat bahwa Yesus juga dulu dianiaya karena hal itu. Amin. Yusuf dianiaya, bahkan dianiayanya bukan cuma dianiaya yang
kecil-kecilan, dia dijual sebagai budak. Tapi saya percaya dia tetap melatih karunia-Nya. Mungkin saudara pernah berpikir seperti itu juga. Gara-gara aku melakukan kehendak Tuhan, aku dianiaya. Udahlah, gak usah gini-ginian. Jadi orang biasa saja. Dan Anda mulai memadamkan karunia roh secara tidak sadar. Nanti karunia itu akan diambil dari saudara. Tapi kalau Anda latih terus, pakai terus, bisa keliru. Kalau keliru ya kita minta maaf. Gampang kan? Kalau keliru kita minta, oh maaf saya kurang peka. Roh Kudus ngomong gini tapi ternyata saya keliru. Ya sudah minta maaf aja. Kita belajar lagi. Kita belajar rendah hati. Kadang-kadang hal-hal seperti ini akan membuat kita jadi sombong. Kalau kita nggak hati-hati. Nah di sini kita lihat, Yusuf sebetulnya juga ada roh sombongnya ini. Makanya kenapa kalau dia diproses sama Tuhan, dibuang dulu. Tahu dari mana Yusuf sombong apa enggak? Ketika dia disuruh bapaknya untuk cari kakak-kakaknya ke padang gurun, dia pakai jubah yang diberikan oleh bapaknya, betul enggak? Kan bapaknya bikin dia jubah yang maha indah, yang lebih bagus dari yang punya kakak-kakaknya. Nah, dia pakai waktu disuruh ke padang gurun. Lah ini kan konyol. Anda bayangkan ada orang kerja tukang bangunan ngecat tembok pakai taksido. Loh, iya kan? Iya kan? Kan jubah yang indah itu kan kayak jas lengkap pakai dasi gitu kan. Anda bayangkan orang ngecat tembok pakai jas lengkap dasi. Nggak cocok. Nah Yusuf ini saltum. Dia ke padang gurun bawa jubah. Makanya dari jauh kakak-kakaknya sudah lihat, oh ini yang bikin hidup kita jadi susah. Tukang mimpi nih, ayo kita garap dia. Nah kita lihat di sini. Di sini indahnya cerita Yusuf. Sesuatu yang Yusuf lakukan dengan keliru, oleh Tuhan bisa pakai. Kalau dia nggak pakai jubah itu, skenario dia dijual tuh mungkin nggak jadi. Karena kenapa? Karena jubah itu juga yang jadi bukti kakak-kakaknya dikasihkan ke Yakub bapaknya. Ini loh jubahnya. Ini jubahnya anakmu bukan? Jadi Yakub jadi merasa, oh iya ini anakku mati. Kalau dia nggak pakai jubah itu, kakak-kakaknya nggak punya bukti untuk membohongi bapaknya, betul nggak? Jadi di sini Tuhan sebetulnya sudah menskenariokan sesuatu yang indah. Dari kebodohan Yusuf, Tuhan bisa pakai untuk rencananya. Jadi Anda nggak usah takut, kalaupun Anda membuat kesalahan atau kekeliruan, Tuhan bisa ubah kekeliruan itu menjadi rencana bagi kemuliaannya. Amin. Nggak usah takut. Memang dalam pelayanan kadang-kadang kita keliru ngambil keputusan, tapi jangan mundur. Kita bisa lihat hal ini. Yang penting tujuan kita, hati kita murni. Nah Yusuf harus belajar dari kesombongannya untuk dia bisa belajar rendah hati. Dan kita lihat dia menjadi dewasa. Dia bisa belajar untuk menahan diri, tidak mengumbar. Dari mana saya bisa lihat bahwa dia belajar untuk rendah hati? Ketika dia jadi penguasa di Mesir dan kakak-kakaknya datang, dia tidak langsung serta-merta memperkenalkan dirinya. Betul ya? Kan dia main skenario sandiwara dulu sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya nggak tahu kalau itu adalah Yusuf. Sebetulnya bisa saja ketika itu ketemu dia langsung bilang, kakak satu, kakak dua, ini aku Yusuf. Tapi dia belajar menahan diri. Bahwa tidak semuanya yang benar tuh harus diucapkan pada saat itu juga. Ada timing yang tepat, yaitu timing dari Tuhan. Kalau kita sudah dewasa, kita belajar menegur orang, menasihati orang, itu harus di waktu yang tepat. Perkataan tepat diucapkan di waktu yang salah, itu bisa salah. Yusuf belajar, dia belajar menjadi lebih bijaksana. Dia menahan diri, dia bikin skenario segala macam, sampai akhirnya kakaknya kembali lagi kedua, baru dia menyatakan diri. Nah di situ saya belajar, Yusuf belajar dari penderitaannya. Dia mempersenjatai diri dengan penderitaan
seperti Kristus. Dia menjadi lebih berhikmat. Nah, ini yang peringatan pertama. Bahwa kita harus mempersenjatai pikiran kita bahwa kita akan mengalami aniaya, penderitaan. Tetapi itu tidak boleh membuat kita mundur dalam melayani. Amin. Yang kedua, karunia roh itu bisa membuat kita, seperti yang saya bilang tadi, sombong. Karena kita merasa lebih dari yang lain. Dan Roma ayat 7 mengatakan, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa saya hubungkan dengan ayat ini? Ini adalah dari 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Artinya semua karunia itu tidak boleh kita pakai untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus sesuai dengan keinginan Allah. Kenapa? Kalau kita tidak menuruti Allah, artinya kita sedang menuruti keinginan kita sendiri. Keinginan daging kita. Dan itu adalah dosa. Dosa itu bukan sekedar perbuatannya. Saya senang bermain analogi dengan rekan-rekan sahabat saya seperti ini. Saya tanya saudara, bisa enggak kita tidak berdosa 1 hari? Bisa enggak? Ini tebak-tebakan. Bisa enggak? Bisa tapi sulit, Pak. Kalau 1 jam? Bisa? Siapa yang bisa 1 jam? Enggak dosa? Tidur aja Pak 1 jam, enggak dosa. Enggak, ini enggak tidur, ini kita normal nih. Bisa enggak 1 jam enggak dosa? Ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak bisa Pak. Oke, saya turunkan lagi, 5 menit. Bisa? Bisa ya? Waduh masih berat Pak 5 menit, kadang-kadang saya ini pikirannya terlalu cepat Pak. Tindakan saya terlalu cepat, ngomong saya terlalu cepat Pak. Oke, 1 menit tidak berdosa, bisa enggak? Oh bisa, kebanyakan mulai bilang bisa. Oke, 1 detik bisa enggak? Anda semua terjebak. Berarti Anda masih mengkonotasikan dosa itu dengan perbuatan dan pikiran. Kalau saya enggak buat apa-apa, kalau saya enggak mikir apa-apa, artinya saya enggak berdosa, betul enggak? Padahal itu definisi yang keliru tentang dosa. Anda enggak berbuat apa-apa, Anda enggak mikir apa-apa, itu bisa berdosa. Betul nggak? Loh kok bisa Pak? Karena Anda sedang tidak melakukan kehendak Allah. Dosa atau tidak itu bukan perbuatan dan pikirannya. Tetapi apakah Anda sedang melakukan kehendak Allah atau bukan? Ini agak berat ini ya. Ini minggu malam tapi mikirnya agak berat. Saya terangkan. Saya bisa khotbah di sini, melakukan pekerjaan rohani, tapi berdosa. Kalau khotbah saya adalah untuk daging, bukan untuk kehendak Allah. Anda bisa melayani Tuhan, jadi WL, jadi pemain musik, kelihatannya kegiatannya rohani, tapi Anda bisa berdosa. Kalau motivasi Anda melayani, bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan? Jadi dosa itu bukan perbuatannya. Bukan pikirannya, tapi untuk siapa Anda melakukannya? Betul? Yang setuju beri tepuk tangan. Jadi kalau Anda pikir, oh saya 1 menit gak melakukan apa-apa, saya gak berdosa. Keliru besar. Orang yang tidak melakukan apa-apa, bisa saja dia sedang berdosa besar. Karena dia tidak melakukan kehendak Allah. Jadi dosa atau tidak, itu bukan karena kita sedang melakukan apa atau sedang mikir apa, tapi apakah kita dalam posisi melakukan kehendak Allah. Amin. Karena definisi dosa itu adalah meleset, marturia. Kata dosa itu kata asli marturia, meleset. Artinya meleset dari tujuan diciptakan. Manusia diciptakan tujuannya untuk memuliakan Tuhan, tetapi karena dosa, dia ingin mempermuliakan dirinya sendiri.
Karena itu apapun yang sedang kita lakukan, termasuk karunia rohani, yang tadi kita baca di Roma 8 dan 1 Korintus 12. Roma 12. Kalau kita tidak lakukan untuk Tuhan, kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu dua peringatan ini harus kita catat baik-baik. Yang pertama, kita harus siap menderita kalau kita melayani Tuhan. Dan yang kedua, Anda harus melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ini ayat penutup, kita baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat 11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan.